Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari Matkul Biologi Tumbuhan Akuatik ingin menjelaskan tentang materi makroalga klorofita. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Adnan Darmajati. Lanjut. Dan saya Akira De Stefano. Saya Zakafta Nafisa. Saya Bilvanus Ramadan. Saya Ivana. Saya Konita Farah Maulida. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan materi dari karakteristik yang akan dijelaskan oleh Mas Akira. Karakteristik kloropita. Plankton uniseluler atau multiseluler memiliki flagela, eukariotik memiliki kloroplas atau klorofil A dan B, autotrof memiliki alat perekat pada substrat, memiliki dinding sel seperti tumbuhan, hidup soliter atau berkoloni, bentuk tubuh bulat, filamen, dan lembaran, memiliki stigma, memiliki vakuola Karakteristik kloropita. Plankton uniseluler dan multiseluler memiliki flagela, eukariotik memiliki kloroplas atau klorofil A dan B, autotrof memiliki alat perekat pada substrat, memiliki dinding sel seperti tumbuhan, hidup soliter atau berkoloni, berbentuk tubuh bulat, memiliki stigma, dan yang terakhir memiliki vakuola kontraktil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dari klorofita. Klorofita ini bereproduksi melalui dua cara. Yang pertama aseksual dan yang kedua ada seksual. Aseksual sendiri terdiri dari tiga cara, yaitu melalui zoospora, pembuluhan biner untuk uniseluler, dan fragmentasi untuk yang filamen atau yang berkoloni. Dan untuk reproduksi seksualnya itu ada anisogami dan konjugasi. Selanjutnya ada materi habitat yang bisa dijelaskan oleh Mbak Ivana. Baik, selanjutnya adalah habitat dari klorofita ini biasanya menempel pada batu, karang, atau substrat keras di laut dangkal tropis dan subtropis. Kemudian ada beberapa yang dominan di air tawar, seperti di beberapa genus Ulotrix dan Spirogyra. Lalu ada juga yang terdapat di zona pasang surut, seperti genus Ulva dan Caulerpa, atau juga Codium. Kemudian ada peran penting dari Halimeda pada ekosistem terumbu karang karena kalsifikasi. Baik, selanjutnya ada materi taksonomi yang bisa dijelaskan oleh Mbak Farah. Selanjutnya untuk taksonomi atau genusnya, Chlorophyta termasuk dalam empire Eukaryota. Untuk kingdomnya itu Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, infrakingdomnya Chlorophyta, filumnya Chlorophyta, kelas utamanya Ulvophyceae, Chlorophyceae, Signematophyceae. Untuk genus pentingnya Spirogyra, Ulva, Halimeda, Ulotrix, Cladophora, Caulepra, Sodium, Capsosiopon. Baik, selanjutnya ada materi morfologi dari genus Chlorophyta yang akan dijelaskan oleh Mbak Aza. Lalu selanjutnya ada morfologi genus, yaitu Spirogyra, filamen uniseluler panjang dengan kloroplas spiral, lalu ulva atau selada laut, bermorfologi yaitu talus berbentuk lembaran tipis, pipi, hijau, terang, dan gelap. Lalu Halimeda,
itu talusnya berbentuk segmen-segmen kaku karena mengalami klasifikasi. Lalu ulotrix berfilamen sederhana, tidak bercabang, menempel dengan substrat. Lalu selanjutnya ada Calodopora, berfilamen bercabang, banyak inti, kloroplas retikulat. Selanjutnya ada Cellularpa, bertalus kompleks dengan stolon horizontal dan cabang menyerupai daun. Selanjutnya ada Codium, bertalus bercabang dikotomis, bentuk menyerupai spons. Dan yang terakhir ada Capsosipon, yaitu bertalus tubular, silindris, sederhana, dan dinding tebal satu sel. Oke, baik. Selanjutnya ada contoh spesies yang bisa disebutkan oleh Mas Vano. Jadi untuk contoh spesies ada Spirogyra, ada Ulva lacuca, ada Halimeda abuntia, ada Ulatrix zonata, ada Cladopora fuliginosa dan Caulerpa racemosa. Selanjutnya ada Sodium fragile dan Capsosipon fulvescens. Oke, baik. Yang terakhir ada manfaat dari klorofita yang akan saya jelaskan. Yang pertama sebagai sumber pangan. Contohnya ada Ulva lactuca yang dimanfaatkan sebagai selada laut. Penyebabnya adalah dia kaya protein, asam amino esensial, leusin, valin, lisin, dan isoleusin. Yang kedua ada sebagai industri pangan dan bahan tambahan seperti sebagai pengental, stabilisator, dan antioksidan pada produk makanan dan minuman. Penyebabnya ini adalah kandungan polisakarida sulfat ulfan yang kandungannya itu mencapai 8-40% biomassa dari ulva itu sendiri yang bersifat hidrofilik, mampu mengikat air dan membentuk gel. Yang ketiga ada dari segi ekologi dan lingkungan. Halimeda contohnya itu menghasilkan endapan CaCO3 yang membantu pembentukan pasir karang dan stabilitas terumbu. Lalu ada contohnya Cladovora menjadi substrat epifit dan tempat hidup dari mikroorganisme di laut. Lalu ada kodium yang bisa memfiksasi nitrogen bersama bakteri yang tujuannya itu untuk menyuburkan ekosistem laut. Dan yang bidang terakhir ada kesehatan dan farmasi, contohnya itu ada sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, anti kanker, dan imunomodulator. Penyebabnya itu ada karena dia mengandung pigmen klorofil A dan B, beta karoten, dan xanthofil. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok 7 jelaskan tentang makroalga dari klorofita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.